Sahabat WP Channel, saat ini saya sedang berada di kediaman Bapak Ganjar Pranowo. Bapak, terima kasih Bukan kediaman saya, ini punya negara. Punya jadi saya negara. numpang. Ya. Numpang di sini ya Pak ya. Pak Ganjar, terima kasih kesempatannya untuk kita berbincang. Pak, Sama-sama. berbicara mengenai Papua. Bapak terakhir ke Papua kapan Pak? Waduh, kapan ya? Udah agak lama. Waktu PON. Oh, waktu PON. Waktu PON ya. Ya, setelah lama dan saya sangat rindu Papua. Waduh, wah, Papua itu kesan pertama menggoda soalnya. Apa sih Pak yang buat menggoda Papua itu, apa yang Bapak ingin? Dulu sejarahnya itu PDI Perjuangan membuat diklat. Oke. Agak sedikit yang tertarik untuk ke sana. Saya ke sana. Dan waktu saya ke sana, itulah impian saya sejak saya mahasiswa, bahkan SMA waktu itu. Kapan ya bisa ke Papua ya? Itu pasti tempat yang sangat indah. Ya, mimpi saya pasti ya pengen naik Jayawijaya lah gitu. Sebagai orang Mapala, belum gitu. Tapi akhirnya ya saat diklat partai dibuat, saya datang ke sana. Wah, itu kesan pertama yang bikin jatuh cinta. Setelah itu datang lagi Mbak, saya jadi anggota DPR, berkali-kali datang. Membantu beberapa tempat pemekaran. Ya. Saya ikut mendesain namanya Distrada, desain strategi penataan daerah. Sehingga Papua dulu mau didesain sampai 5 provinsi dan sebagainya. Ya. Saya ikut waktu itu. Ikut di situ. Dan akhirnya pemekarannya baru sekarang kan, yang 3 bersama itu ya. Tapi beberapa kabupaten saya komunikasi, bahkan sampai hari ini dengan saudara-saudara dari Papua itu yang sebenarnya sangat menarik. Ya. Selebihnya kuliner dong. Nah, apa? Pak Ganjar, makan apa itu? Papeda. Papeda, kuah kuning. Waduh, kalau ke sana pinginnya enak itu. Tenan. Top. Ikan kuah kuning, terus kemudian bunga papaya. Ya, waduh. Kalau di sana makan ikan, waduh, nikmatnya minta ampun. Oke, nah keindahan apa sih Pak yang dilihat? Karena alam. Bapak dari SMA itu kan Bapak kan... Alam yang pertama. Seperti alam. Apa tuh Pak? Terus kemudian, alamnya nggak ada duanya. Oke. Kalau melihat alamnya, saya sebagai orang yang suka kegiatan outdoor gitu ya. Wah, itu alam yang the best lah di sana. Karena hutannya masih perawan, terus kemudian kulturnya masih sangat kuat ya. Dan di sana itu unik ya. Karena seluruh era ada di sana. Jadi Jayapura itu ya era industrinya ada, era informasinya sedikit ya. Tentu beda dong dengan ibu kota gitu. Tapi di sana sudah maju. Tapi yang megalitik juga masih ada. Jadi kalau orang mau ke Papua itu bisa melihat sebuah proses sejarah yang terjadi dalam satu waktu. Satu waktu. Satu waktu itu. Satu waktu. Dan yang menarik juga, dulu saya berpikir sebagai orang yang tinggal di tanah Jawa terus-menerus. Di Papua itu satu orang dengan orang lain dengan ras yang sama, menurut kami ternyata bahasanya beda. Gitu. Bahkan dalam tempat yang dekat saja tidak sama. Maka kenapa bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa pemersatu, menjadi lingua franca? Itu kalau kawan-kawan Papua mengatakan, Pak Ganjar, nasionalisme Indonesia merah putih, bahasa itu yang paling bagus ya di tempat kami, karena dengan bahasa Indonesia kami bisa ngomong. Kalau enggak kami nggak bisa. Itu mesti kita kasih penghormatan tertinggi. Iya. Nah, Bapak ketemu dengan warga di Papua, apa yang paling Bapak ingat? Ada leluconkah di sana yang sampai sekarang Bapak ini tidak bisa lupa? Apa Pak yang ketemu dengan masyarakat sana? Itu sudah. Itu sudah. Saya nggak tahu artinya itu sudah. Pokoknya itu sudah itu apa? Iya Bapak, itu sudah. Itu sudah apa? Pokoknya udah beres aja Pak. Tapi ini belum jalan. Ya itu sudah Pak gitu. Jadi sehingga kami sering bercanda dengan kawan-kawan di sana dengan kalimat itu gitu ya. Itu sudah Bapak. Jadi kalau itu sudah apa? Berarti udah beres Pak Ganjar. Loh, ini belum beres juga. Ya berarti dia masih proses gitu. Yang penting itu sudah ya. Makanya kalimat itu menggaung gitu. Dan kalau orang berbicara komunikasi dengan Papua, kawan-kawan dari Papua itu sulit. Kok saya itu enggak ya? Mereka itu kalau udah bercanda saya itu bisa, perut saya kaku kok itu. Itu enak, orangnya enak, dan saya senang ya ketika kemudian saya jadi gubernur, minimal warga Papua yang di Jawa Tengah sering komunikasi ya, terus kemudian sering ngobrol, bahkan beberapa saya anak muda, orang tua yang masih sekolah, kita bisa berbagi banyak cerita di sana itu di Jawa Tengah ya. Jadi alhamdulillah bisa komunikasi intens itu. Waduh, banyak yang menarik lah di sana. Oke.
oke. Iya, Pak, untuk Papua ini kemajuan ke depan harapannya itu seperti apa sih, Pak? Untuk Papua nanti nih ke depannya seperti apa? Yang harapannya? pertama mesti disiapkan dari potensi lokalnya ya. Oke. Lokal itu ya ada kultur, saya bilang tadi kuliner, Iya, kuliner ya. kreativitas, inovasi. Kan maju itu tidak berarti jalan bertingkat-tingkat, gedung bertingkat-tingkat, mobil yang banyak. Ingat nggak Butan? Butan itu negara yang sangat menghormati lingkungannya dan biarkanlah Papua seperti itu. Seperti itu dalam arti ya infrastruktur agar lebih mudah, infrastrukturnya dibangun. Tapi tidak harus dibabat hutannya, dibangun gedung-gedung tinggi, dibuat tempat-tempat baru. Biar saja. Jadi kita bisa menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan karena masyarakat di Papua kan penduduknya nggak banyak ya. Tapi menurut saya yang harus terbaik dilakukan di sana adalah sekolah. Yang kedua adalah kesehatan. Maka kalau kemudian sekolahnya beres, kesehatannya beres, dua infrastruktur ini akan sangat membantu. Ya tentu yang ketiga karena butuh situasi yang bisa membuat mereka movable gitu ya transportasi. Iya, karena cakupan sana luas ya Pak ya, transportasi itu ya. Tapi berbasis masyarakat dan kepentingan masyarakat adatnya menurut saya itu jauh lebih penting untuk kita bisa menghormati. Maka yang saya bayangkan, kalau di sana musrenbangnya gimana ya gitu ya. Musrenbangnya harus based on lokalitas yang ada ya, kearifan lokal yang ada gitu. Ya Pak, di Papua pernah berkomunikasi dengan masyarakat Jawa. Ada cerita lucu Pak? Ada, dulu Gimana, waktu Pak? PON itu saya datang, waktu PON saya juga terharu, bahagia, agak heran gitu loh. Oh kenapa orang nyambut saya begini gitu. Ternyata saya tanya sama mama-mama itu, lucu gitu. Pak Ganjar kah? Gitu. Terus kemudian, Khas ya Pak ya? iya, mama tahu saya. Dari mana mama? Saya bilang gitu. Ada, Bapak kasih makan anak saya. Siapa anak? Mama siapa gitu? Itu saya lihat di YouTube. Oh ternyata pada saat pandemi, saya datang ke asrama Papua yang di Semarang dan di Salatiga. Jadi ternyata YouTube itu bisa berkomunikasi ya, membangun silaturahmi. Terharu Mbak saya. Setelah itu kawan-kawan dari Papua itu kalau ke Semarang mampir ke rumah dinas saya. Dan saya senang sekali menerima mereka. Terjalin di situ ya, Pak terjalin. Yang kedua, ya pada saat di Timika dari PON saya diminta untuk datang ke warung bakso. Orang Jawa dong pasti, Iya, gitu pasti ya. Orang Jawa. Pak Ganjar nanti ini pertemuan orang Jawa. Loh, ini ada hampir sepertiganya kok orang Papua. Ini katanya pertemuan orang Jawa. Begitu kami ketemu, ini pertemuan orang Jawa. Ini ada orang Papua. Nuhun sewu Pak Ganjar, kula piantun Semarang itu dengan logat yang medok. Kawan-kawan dari Papua, istrinya orang Semarang. Ternyata apa? Dia itu hampir 10 tahun tinggal di sana. Dan kula tiang Jawi. Terharu nggak sih? Iya, Ingat Sumpah Pemuda Di nggak? orang Papua, dia bisa berbahasa Jawa ya. Dan dia mengatakan kula orang Jawi. Kalau buat saya itu ya Sumpah Pemuda dalam bentuk real itu seperti itu. Jadi tidak lagi kita bicara suku, agama, ras, golongan, tapi kita menyatakan keindonesiaan dengan warna yang berbeda-beda. Sehingga kalau suatu ketika saya dekat, saya ngaku Papua pun juga boleh gitu ya. Orang Papua, kula tiang Jawi gitu, saya terharu, asik gitu ya. Itu menurut saya yang satu yang cerita-cerita lucu ya. Dan nomor satu. Ya, begitulah kondisinya. Iya, artinya ini tadi lewat YouTube, artinya menurut Bapak peran media sosial itu penting ya Pak untuk pemersatu bangsa di situ ya Pak? Era sekarang iya, memang media-media mainstream itu masih bisa bertahan, kan enggak ya? Kalau dia nggak memperbaiki diri, tidak inovasi, dan dia gagal kompetisi dengan dunia digital, selesai. Ya. Waktu saya dulu sering mendapatkan kritikan keras Mama ya dari media-media mainstream, akhirnya saya membuat medsos saya menarik terus-menerus begitu. Ternyata medsos saya ini bisa menjadi tempat bertanyanya para wartawan sekarang. Ya. Jadi saya bisa create berita. Maka citizen journalism itu juga bisa saya lakukan sendiri gitu kan. Ya suka-suka saya mau upload ini kok gitu. Bebas ya, dan ternyata itu menarik. Ya nanti ada ngomong, oh pencitraan, oh jalan-jalan. Ya saya memang jalan-jalan agar bisa ketemu orang gitu ya. Maka medsos penting, dan ternyata dengan bermedsos, follower saya kan dari mana-mana. Dari mana-mana, maka ternyata begitu kami menyinggung
masakan tertentu dari daerah tertentu, terus kemudian budaya tertentu dari etnis tertentu. Ternyata mereka kasih jempol gitu. Oh, bisa seneng ya kayak gini. Alat Ya. medsos kedekatan dengan masyarakat itu ya Pak Termasuk ya? pakaian adat. Maka saya kolektor baju adat seluruh Indonesia. Dari Papua juga Banyak. banyak. Jadi saya itu kalau hari Kamis di Jawa Tengah itu pakai baju adat Oke. dari Jawa. Jawa Tengah khususnya. Jadi macam-macam. Banyumasan lah, Pantura lah, mainstreamnya di Solo Raya gitu. Tapi Kamis minggu keempat kami pakai baju adat Nusantara. Nah itulah seringkali saya pakai baju adat mereka. Begitu itu diupload ternyata saya sudah berkomunikasi indirect dengan daerah-daerah di sana. Iya, Gitu. iya, gitu. Nah, kalau Oke. Papua ada pemahkotanya. Punya ya Pak ya. Pak terakhir Punya. pesan jika Bapak mendapatkan amanah ini Pak untuk negara ini apa ya Pak yang akan Bapak berikan? Ya salam buat warga Papua. Salam untuk warga Papua. Oke terakhir Pak untuk pesan untuk warga Papua apa untuk I love you. I love you. Oke baik. Ya terima kasih Pak Ganjar. Kita sudah berbincang-bincang mengenai Papua. Sukses terus untuk Pak Ganjar. kasih. Ya baik. Sahabat Papua Channel kembali lagi bersama kami di episode selanjutnya.